Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin ya. Oke. Nah, pada video ini ya, dalam seri kuliah 6 ya, hukum ketenagakerjaan. Jadi ini dalam kuliah 6 hukum ketenagakerjaan, eh, saya akan membahas tentang perlindungan pekerja. Jadi pekerja perlu dilindungi memang ya, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya tidak cuma pekerja sih, pengusaha juga perlu dilindungi gitu kan. Oke. Manajemen juga perlu dilindungi. Baik. Yang antara lain meliputi perlindungan disabilitas, dulu sering disebut dengan cacat ya, pekerja yang cacat, disabilitas ya. Perlindungan disabilitas atau cacat ya, dulu dengan istilah cacat. Kemudian perlindungan anak, ada perlindungan perempuan, ada perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, atau sering disebut dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, jadi memang ada konsep ya, konsep pemikiran bahwa pekerja itu perlu mendapatkan perlindungan ya, karena pekerja itu selalu dianggap pada posisi yang lebih lemah dari pengusaha. Ini dimulai dari sejak dulu lahirnya hukum perburuan itu, gitu kan? Di situ sudah kelihatan bahwa dalam hukum itu si pekerja itu lebih banyak mendapatkan perlindungan ya, ketentuan yang melindunginya dibanding dengan pengusaha. Ya, karena pengusaha punya modal dan sebagainya, gitu kan? Pengusaha bisa dengan mudah memilih memilih pekerja yang mana yang untuk dipekerjakan. Tapi bekerja tidak mudah memilih perusahaan yang dia suka, ya kan? Nah, di situ. Jadi daya tawarnya memang beda. Nah, sehingga kalau kita lihat ya bahwa begitu lengkapnya padanya pelindungan hukum bagi pekerja, eh, dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu terdiri atas 193 pasal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, di situ bisa dilihat ya sekitar antara 85% sampai 90% itu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 13 itu melindungi pekerja. Oke. Lalu timbul pertanyaan, lah mana pasal-pasal yang melindungi pengusaha? Mana ya pasal-pasal yang melindungi pengusaha? Di Undang-Undang 13 ada sih, bukan tidak ada sama sekali. Tapi ya mungkin sekitar kurang lebih 5 lah, 5 atau sampai paling juga 10 kira-kira begitu ya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 yang melindungi pengusaha. Gitu. Nah, ini kenyataan ya. Kalau punya punya waktu silakan buka-buka Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Jadi di dalam kontrak, kita lihat dari sisi lain ya. Dilihat dari sisi kontrak perjanjian kerjasama antara dua pihak. Ya. Jadi dalam hal ini misalnya ada perjanjian apa jual beli, perjanjian utang piutang ya, itu kan kontrak ya. Sebenarnya sama saja dengan perjanjian kerja ya. Tapi dalam perjanjian kerja itu si pekerja sangat-sangat dilindungi oleh sejumlah banyak undang-undang. Ada Undang-Undang 13 ada Undang Nomor 6 tahun 2023, ada Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan krusial, gitu kan. Ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang uh, apa itu BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, banyak sekali ya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam apa di dalam kontrak-kontrak itu sebetulnya eh, mereka saling di dalam kontrak itu para pihak mengisi dengan apa yang dimaui hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di dalam apa di dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan itu perlindungannya banyak sekali, lebih banyak sekali dan sebagainya. Ya karena konsepnya seperti tadi bahwa pekerja itu lemah, lebih lemah dari pengusaha. Oke, ya seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat pertama adalah tentang perlindungan disabilitas. Perlindungan disabilitas diatur dalam pasal 67
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja. Jadi pelindungan bagi disabilitas itu misalnya penyediaan aksesibilitas, ya, mudah mengaksesnya gitu, pemberian alat kerja, alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita di perusahaan, kita naik lift di situ ya, misalnya gitu, itu ada di lift itu ya, tidak semuanya sih ya, di lift itu untuk apa tuh button ya tombol yang dipijit untuk lift itu bergerigi. Nah, bergerigi ini maksudnya apa tuh? Jadi tidak lain tidak bukan adalah maksudnya adalah untuk pekerja yang buta, yang tidak melihat. Dilaba dengan braille itu kan. Oh, ini lantai 7, lantai 8 begitu. Nah, itu seperti itu. Tapi tidak banyak perusahaan seperti itu ya. Tidak banyak yang seperti itu. Tapi itu maksudnya adalah perlindungan. Contoh yang lain bagi disabilitas misalnya kalau di airport, di bandara, ya kan. Toilet itu ada yang lebar, besar begitu ya. Itu tujuannya adalah agar supaya disabilitas yang naik kursi roda itu bisa masuk menggunakan toilet itu. Karena tidak bisa bersama-sama dengan yang normal masuk ke toilet. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bisa masuk ke ruangan toilet itu bersama dengan kursi rodanya itu. Nah, itu maksudnya aksesibilitas ya, oke, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah tadi perlindungan bagi para disabilitas dalam hubungan kerja ya. Oke. Kemudian eh, yang berikutnya adalah perlindungan anak. Pasal 69 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan di sini dengan tegas dikatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak ya pada ayat 1 terkecuali anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Ini sekilas agak membingungkan ini ya. Tapi penjelasannya adalah bahwa untuk bekerja itu tentu seorang harus dewasa. Nah, usia untuk bekerja itu minimal adalah 18 tahun. Ini bekerja yang full, yang sepenuhnya ya. Oke. Jadi minimal 18 tahun. Tetapi di sini pada pasal 69 ayat 1 itu maksudnya adalah untuk pekerjaan yang ringan. Jadi di sini dalam pasal 69 ayat 1 itu diizinkan oleh undang-undang untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan yang ringan. Nah, anak di sini dibatasi usia 13 sampai 15 tahun. Nah, di sini pun ada syarat ya. Pada ayat 2 bisa kita lihat bahwa di situ ada syaratnya dari A sampai dengan G ya. Nah, syaratnya di situ salah satu misalnya pada huruf C, waktu kerja maksimum 3 jam. Ya kan? Kemudian dilakukan pada itu kemudian huruf D dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Ya. Nah, dan kemudian E dan sebagainya di E ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu. Jadi ada syarat-syarat ya. Ada perjanjian kerja di situ, tapi yang mengadakan perjanjian kerja adalah orang tua atau wali daripada anak itu. Itu adalah kalau akan bekerja di pekerjaan yang ringan seperti itu, dan itu hanya untuk anak-anak yang berusia antara 13 sampai 15 tahun. Nanti kalau sudah 18 ke atas, boleh bekerja yang tidak ringan, yang normal ya, yang seperti itu. Baik. Kemudian perlindungan pekerja perempuan diatur pada pasal 76 ya di situ ya, Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, kita tahu bahwa secara kodrat perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Pekerja perempuan diaturnya lebih lemah dari laki-laki. Maka pada ayat 1 di situ apabila pekerjaan itu berupa shift ya. Shift itu kalau yang penuh 24 jam itu 3 shift ya. Shift pertama biasanya mulai dari jam 7 sampai jam 15. Shift kedua jam 15 sampai dengan jam 23. Shift yang terakhir tengah malam ini mulai dari jam 23 sampai dengan jam 7 pagi. Itu 3 shift. Nah, di sini ketentuannya adalah pengusaha pada ayat 2 ya, dilarang mempekerjakan pekerja tubuh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja di pukul 23 sampai dengan pukul 7. Nah, itu. Oke. Dan kemudian di ayat 1 di situ disebut juga pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun ya. Lah ini kalau kurang dari 18 tahun ya dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Jadi kalau sudah dewasa boleh sih. Sudah dewasa berarti boleh ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, menarik adalah yang di pada ayat 4. Pasal 76 ayat 4 di bawah itu
pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5, shift yang ketiga. Nah, iya. Jadi bukan diberi uang transport, bukan, tapi disediakan jemputan kendaraan. Jadi dipastikan pulang sampai ke rumah selamat atau menuju ke tempat kerja selamat. Ya, bisa dibayangkan ya kalau seorang perempuan jam 23 malam menunggu angkot di pinggir jalan berbahaya gitu kan. Oke, seperti itu ya. Oke, itu adalah tentang perlindungan bagi perempuan. Oke, selanjutnya di sini perlindungan tentang waktu kerja, kerja lembur, dan upah kerja lembur diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada pasal 77 ayat 2 di situ ya, itu ada dua macam waktu kerja. Eh, ayat 2 huruf A di situ disebut bahwa bisa memilih dengan sistem jam kerja A atau B. Yang A di situ itu 7 jam sehari, ya, 7 jam sehari dan selama dalam 6 hari kerja. Nah, berarti 61, ya. Seminggu kan 7 hari. 6 hari bekerja, 1 hari libur. Atau memilih ya yang kedua 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Berarti ini jadwal 52. 5 hari bekerja, libur Sabtu dan Minggu. Jadi ada dua jadwal ya. 61, 6 hari bekerja, 1 hari libur. Dan 52, 5 hari bekerja, 2 hari libur. Bisa seperti itu. Oke. Kayak sekarang kebanyakan kantor-kantor menggunakan jadwal 52 ya. Oke. Nah, pada ayat 3, ketentuan waktu kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Jadi pengaturan seperti tadi itu tidak berlaku. Karena di sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya di pekerjaan di tambang-tambang pertambangan, tambang minyak dan gas bumi, tambang batu bara, tambang tembaga atau emas atau nikel dan sebagainya, itu bisa-bisa eh, sehari itu adalah berupa shift, bisa juga 12 jam ya. Jadi shift-nya itu tidak 3 shift, tapi 2 shift. Nah, ya, contoh yang paling jelas adalah di migas. Ya. Tambang migas itu dua macam. Ada yang onshore, berarti sumur minyaknya itu ada di daratan, dan ada yang offshore, sumurnya itu di tengah laut. Nah, di tengah laut, iya. Nah, di situ mereka tinggal di anjungan atau platform begitu ya. Mereka menginap di situ, bekerja di situ, menginap di situ. Karena minyak itu harus mengalir selama 24 jam. Kalau sampai mati misalnya tidak mengalir itu rugi dari perut bumi ke penampungan minyak itu gitu ya. Nah, yang di offshore, itu mereka bekerja dalam 2 shift. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, 12 jam ya. Ada lemburnya sih memang seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang eh, pekerjaan-pekerjaan di pertambangan atau sektor tertentu itu bisa beda dan itu dibolehkan seperti itu. Baik. Nah, terus kemudian yang menarik adalah juga pasal 78 di sini. Di sini pada ayat 1 huruf B diatur tentang kerja lembur. Ya, kerja lembur itu ada aturannya. Paling lama 4 jam dalam 1 hari. Pada Undang-Undang 13 ini dibatasi 3 jam, ya kan? Dan 18 jam sehari. Jadi 4 jam 1 hari, tapi 18 jam dalam 1 minggu. Nah, gitu. Jadi di sini bukan 4 jam sehari dan 20 jam seminggu. Karena bekerja kan 5 hari kan. Oke. Tapi 18 jam. Jadi maksudnya dalam dalam seminggu itu 2 jam nggak lembur lah. Itulah. Oke. Ini aturan baru ya. Seperti itu. Oke. Itu di situ adalah tentang waktu kerja, kerja lembur, dan upah kerja lembur. Nah, upah kerja lembur nanti ada perhitungannya juga. Ada rumusnya ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah waktu kerja dan kerja lembur, dan kemudian perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 86 ayat 1, setiap pekerja buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Ya, jadi di sini ada dua hal, keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat berarti ya selamat. Jadi seperti misalnya yang tadi bekerja di lepas pantai, ya, di lepas pantai itu mereka kalau di laut ya, misalnya dari anjungan satu ke anjungan yang lain, itu harus memakai pelampung, tidak boleh nggak memakai pelampung, bisa diberikan surat peringatan, gitu kan. Atau selamat kerja, misalnya pekerja tukang las misalnya, itu harus pakai kacamata yang apa, yang meredam sinar las itu dan sebagainya, atau mungkin juga harus memakai penutup telinga apabila terjadi suatu pembangkit tenaga listrik, ya. Itu kan bising begitu ya. Itu seperti itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja dipastikan ya bahwa ruangan itu sehat, tertutup, ada pertukaran dan sebagainya, tidak bekerja di bawah tanah, dan kemudian tidak ada sarana seperti AC atau apa dan sebagainya, menyedot dan sebagainya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan kerja. Jadi diperhatikan, ya. Bisa dibayangkan juga bagaimana ya seorang pekerja di PLN itu yang suka memanjat tiang yang tinggi, uh, apa, uh, mengerjakan sesuatu pada kabel-kabel PLN dalam ketinggian itu kalau jatuh uh, bisa dibayangkan seperti apa ya. Jadi harus selamat, harus ada tubuhnya diikat dengan tiang listrik dan sebagainya seperti itu. Oke. Oke, jadi di sini pun pada pasal 87 bahwa ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sisi manajemen perusahaan. Jadi dipastikan ini tidak boleh sembarangan. Dan juga untuk diketahui bahwa ini diaudit juga secara periodik ya, apakah setahun sekali atau setahun dua kali untuk dipastikan bahwa semua alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja itu berjalan dengan baik, diaudit. Jadi betul-betul dijaga sekali. Itulah bentuk keselamatan dan kesehatan kerja dalam kaitannya dan perlindungan bagi pekerja di tempat kerja. Oke, demikianlah kuliah 6 pada hari ini dan membahas tentang perlindungan bagi pekerja. Ya, oke. Jadi pekerja memang perlu dilindungi karena pekerja itu memang ya eh, pemerintah melihat bahwa kodratnya memang lebih lemah daripada pengusaha. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ada 193 pasal dan kira-kira 90% itu isinya adalah tentang perlindungan bagi pekerja. Oke, ya baik ya. Oke, baik sampai di sini semoga bermanfaat. Silakan share video ini ke teman-teman untuk berbagi pengetahuan ya. Oke, baik demikianlah kuliah 6 hukum kebangsaan. Kita lanjutkan nanti pada kuliah yang ketujuh berikutnya ya. Ya, oke. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses selalu, sehat selalu. Ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke. Oke, sampai di sini ya. Ya.